Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda? Dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda. Barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib silahkan. Ya minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah, kan? Bagian dari ibadah. Kerja juga demikian. Kita berangkat beraktivitas dan niatkan karena ibadah, jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa. Dipilih dunia, ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Itu kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas.
Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh. Lihat aja, apakah ajarannya menuntun 3 bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan dia akhirnya cuma nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya akan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir, yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha laradduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan engkau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu idan. Id. Kita kan ada Idul Fitr. Kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama, tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang
Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita. Apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diminta riset. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, nggak menghambur-hambur nantinya, nggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Nggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya. Nggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhirnya berapa yang telah keluar. Dihitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya setiap buaya dapat tuh berapa. Ya kalau secara nalar nggak akan cukup.
Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500.000 misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, nah ini qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya nggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Ya, supaya nggak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Anda dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, Anda tampil ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Tuh kan? Berumah tangga juga terukur. Nggak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram, terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik bahaya tuh. Ya, bahaya karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu, tempatkan sesuai dengan tempatnya, diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan, gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh dhanni itsam, awas ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti suudzon, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan?
memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis tuh hati-hati tuh ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya nggak salah, supaya nggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktab ba'dukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya nggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan itu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang, kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenal nih kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, nggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah sekarang aku bimbing, kata Allah itu begitu. Ya, berubah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam. 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikirkan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan? Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyeduluka ala khair, mengantarkan engkau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzukirallah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada
fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbih, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. La tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah ya, insya Allah lelah ya kita hidup.